Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan tantangan dan penuh dengan godaan-godaan. Sehingga kehidupan di zaman seperti ini, seorang harus benar-benar memiliki akidah yang benar, memiliki komitmen yang kuat terhadap agamanya. Bagaimanapun, karena syaitan, demikian pula hawa nafsu, syubhat dan syahwat merupakan bagian yang terus merongrong kehidupan agama seseorang. Oleh karena itu, apabila seorang tidak memiliki istiqomah, tidak memiliki komitmen yang kuat untuk tetap berada di atas jalan yang benar dan di atas jalan yang lurus, maka dengan serta-merta dia akan terbawa oleh hawa nafsunya, dia akan terbawa oleh godaan syaitan, syubhat dan syahwat. Maka dari itu, di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah, untuk tetap tegar, untuk tetap sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, tentu sikap komitmen kepada agama, komitmen kepada akidah, komitmen kepada sunnah Nabi SAW semakin sangat dibutuhkan dalam kehidupan seorang mukmin. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mampu untuk istiqomah, mampu untuk tetap bertahan pada agamanya, akidahnya dan keyakinannya di saat berbagai macam fitnah dan godaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman mereka. Maka thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka para malaikat, yakni di saat mereka akan meninggalkan dunia ini. Sembari malaikat-malaikat itu berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian merasa khawatir dan janganlah kalian berduka cita. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berita gembira bagi kamu sekalian dan apa-apa yang kalian dijanjikan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, yaitu di akhir hayat mereka, berita gembira agar mereka bergembira dengan apa yang dijanjikan oleh Allah taala. Demikian pula ketika para malaikat mengatakan pada mereka, "Jangan kalian khawatir dan jangan kalian berduka cita," diucapkan di akhir-akhir hayat mereka. Ini menunjukkan sebagai hasil dari istiqomah yang mereka lakukan selama kehidupan mereka. Maka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas mengikuti jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan kebutuhan manusia semenjak dia berusia mukallaf sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu,
ada sebab-sebab yang dengannya seorang bisa istiqomah. Kalau mungkin kita bertanya, jika istiqomah merupakan tuntutan dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang beriman, mukmin laki-laki dan wanita, maka apakah langkah-langkah, apakah kiat-kiat yang dengannya seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus ini? Para ulama telah mengumpulkan dan menyimpulkan beberapa sebab yang dengannya seorang dapat istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya yang disebutkan oleh mereka yang pertama adalah hendaknya seorang memperkuat imannya dan mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadikan seorang itu mampu untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, bahwa seorang agar dia dapat dan mampu istiqomah di atas jalan yang lurus, hendaknya dia membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu tentang Al-Quranul Karim, tentang ayat-ayat Allah, dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang keduanya merupakan pedoman hidup bagi seorang mukmin di dunia ini. Orang yang berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat. Dia tidak akan gentar. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dan mempelajari Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman dan yang hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya dan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Maka salah satu zikir yang paling utama adalah mendalami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di sana seorang akan mendapatkan ketenangan dan kemantapan dalam kehidupannya. Sebaliknya orang yang lalai dari membaca Al-Quranul Karim, membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim, maka dia akan mudah tergoda, mudah goyah dalam kehidupannya. Maka ilmu yang bermanfaat ini akan menjadikan seorang istiqamah di atas kehidupannya atau dalam kehidupannya di dunia ini. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya seorang apabila dia ingin untuk istiqamah, hendaknya dia mempelajari tentang kisah para ulama, bahkan sebelum para ulama adalah kisah para anbiya, para rasul, yang mana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujian-ujian yang berat dari umat-umat mereka. Demikian pula para pengikut mereka dan ulama-ulama kaum muslimin yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian keimanan mereka, tetapi mereka tetap istiqomah. Satu contoh adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang bisa kita dapatkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim tentang perjuangan beliau dalam menegakkan tauhid dan mengajak umatnya kepada tauhid, sampai-sampai beliau dilemparkan dalam api, dibakar, tetapi beliau tetap istiqomah. Bahkan pada akhir ucapannya ketika beliau akan dilemparkan ke dalam api, beliau mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan dia sebaik-baik pelindung. Maka dengan membaca sirah para rasul, sejarah para anbiya, sejarah orang-orang yang soleh, yang menunjukkan bagaimana thabatnya mereka, bagaimana istiqomahnya mereka di atas jalan Allah, akan menjadikan hati kita ingin meniti dan mengikuti pola hidup mereka dan istiqomah mereka, walaupun mendapat tantangan yang besar dalam kehidupan ini. Demikian pula kita melihat kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka disiksa atau sebagian dari mereka disiksa oleh kaumnya, oleh orang-orang Quraisy dan yang lainnya, tapi mereka tetap istiqomah. Kisah Ammar bin Yasir, bahkan kedua orang tuanya Yasir dan ibunya Sumayyah, bagaimana mereka bertahan pada iman mereka, pada agama mereka, pada akidah mereka, sampai mereka dibunuh. Ini kisah-kisah demikian akan menjadikan hati mantap, akan menjadikan hati kita tenang. Dan apabila kita bandingkan dengan ujian yang kita peroleh, yang kita dapati,
maka tentu jauh, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan ujian yang Allah menguji mereka dengan ujian-ujian tersebut. Kemudian yang keempat, di antara hal atau faktor yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya adalah dengan kesabaran dan keyakinan. Sabar dalam menjalani kehidupan ini. Karena konsekuensi dari kehidupan di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai cobaan, berbagai tantangan kita hadapi, godaan dan fitnah dan fitnahan-fitnahan kita hadapi, tetapi hadapilah dengan iman yang kuat pada Allah Ta'ala. Hadapilah dan penuh kesabaran. Karena telah dijanjikan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innan nasra ma'as sabri, bahwasanya kemenangan itu adalah bersamaan dengan kesabaran. Maka tatkala seorang bersabar, dia akan mendapatkan kemenangan. Salah satu sebab kegagalan manusia karena ketidaksabaran mereka. Ketidaksabaran dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi godaan. Dan Allah menguji manusia dengan ada 3 hal yang dengannya seorang wajib bersabar. Yaitu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Seorang tetap sabar dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, seorang tetap bersabar dalam menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memerlukan kesabaran. Apalagi hidup di zaman seperti ini yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya. Memerlukan kesabaran. Maka seorang sabar menahan dirinya, insya Allah dia akan selamat. Kemudian sabar di dalam ujian-ujian Allah berupa takdir yang Allah tetapkan pada manusia. Juga memerlukan kesabaran. Kemudian faktor yang lain yang dengannya seorang dapat istiqomah di dalam kehidupannya, di dalam agamanya dan akidahnya adalah dengan dia mengisi kehidupannya dengan amal-amal yang baik dan amal-amal yang soleh. Dia isi kehidupannya dengan amal soleh dan kesebutan yang positif yang memberi manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi umatnya. Ini akan sangat membantu seseorang terhindar dari ujian-ujian, fitnahan dan godaan-godaan itu, yaitu dengan menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datang ibarat potongan-potongan malam yang bertubi-tubi datang merongrong kehidupan seseorang. Yang mana pada saat itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari dia beriman, ternyata di sore hari dia telah kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salah satu sebab utama seorang itu tidak istiqomah dalam akidahnya, dalam imannya, dalam agamanya, yaitu kata beliau pada akhir hadis tersebut, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang menyibukkan dirinya dan amal soleh dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang positif, ini akan menjadikan dia istiqomah di atas jalan yang benar. Kemudian juga faktor yang lain yang disebutkan oleh para ulama agar kita tetap istiqomah di atas jalan Allah dan Rasulnya dan di jalan para salaf pendahulu kita yang soleh radhiyallahu anhum. Dan semoga kita termasuk mereka dan digolongkan dengan mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-mar'u ma'aman ahabba", bahwa seorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Maka ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita cinta dengan para sahabat, ketika kita cinta pada orang-orang yang soleh, semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka. Nah, di antara sebab-sebab seorang bisa istiqomah di atas jalan yang lurus adalah dengan dia senantiasa berdoa meminta kepada Allah Ta'ala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mendengar,
Zat yang maha mengabulkan. Agar dia diberikan ketetapan hatinya. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Seorang yang telah dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Seorang yang telah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun meskipun demikian, beliau mengajarkan kepada kita. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumahmu, ketika beliau berada pada giliranmu. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau paling banyak berdoa ketika beliau berada di sisiku, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ketetapan hati di atas agama Allah ada sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena hati-hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah membolak-balik hati manusia dengan sekehendak Allah, dan kita tidak mengetahui tentang akhir dari hayat dan kehidupan kita. Oleh karena itu hendaknya seorang selalu minta pada Allah Ta'ala ats-tsabat, minta pada Allah Ta'ala istiqamah. Dan dalam doa yang lain juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu membaca, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka apabila kita melihat dan mencermati dua doa ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala dari fitnah-fitnah syubuhat. Fitnah-fitnah syubuhat. Hal-hal yang dapat meragukan agama seseorang. Yang dapat merusak akidah seseorang. Yang dapat menimbulkan keraguan kepada agama Allah. Ini bagian dari syubuhat-syubuhat. Seperti kekufuran, kemunafikan, dan yang lainnya. Yang merongrong hati seseorang. Kemudian yang kedua, apabila kita mencermati makna dari doa Nabi SAW, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku kepada ketaatan kepada engkau. Ini adalah sebuah doa yang dengannya seorang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari fitnah syahwat. Karena kecenderungan hawa nafsu adalah kepada perbuatan-perbuatan yang merupakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW meminta pada Allah Ta'ala agar hatinya dipalingkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba, tatkala kecenderungannya adalah kepada amalan-amalan kebaikan, kepada ketaatan-ketaatan. Ini merupakan nikmat yang salah satu di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepadanya. Dan istiqomah seorang hamba dalam kehidupannya mencakup istiqomah dia dalam tauhid, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang tidak ada tawar-menawar. Kalimat la ilaha illallah yang harus diperjuangkan sampai akhir kehidupan seseorang. Maka dari itu kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya ketika dia akan meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala juga memerlukan istiqamah. Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga tentunya kepada kita, yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepada engkau. Maka tauhid dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah di antara tuntutan-tuntutan yang kita harus istiqomah untuk mendapatkan istiqomah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita melihat pula bagaimana pentingnya doa agar seorang tetap istiqomah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengajarkan bagaimana orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah, mereka minta pada Allah Ta'ala agar jangan dipalingkan hatinya kepada kebatilan, kepada kesesatan. Mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau beri hidayah kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Karena sungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ketika Allah mengaitkan dalam menceritakan tentang doa mereka. Antara permohonan agar mereka tetap di atas hidayah Allah. Dan permohonan mereka kepada Allah untuk mendapatkan rahmat Allah sampai akhir hayat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah. Dan dia tetap di atas hidayah Allah sampai akhir hayatnya. Ini adalah rahmat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah senjata bagi kita. Oleh karena itu janganlah sekali-kali seorang lupa dari berdoa. Atau lalai dari berdoa. Mintalah pada Allah hidayah. Mintalah pada Allah petunjuk. Dan mintalah ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang benar. Di atas kebenaran, di atas hak. Di atas tuntunan Quran dan sunnah. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salaful ummah. Para salaf pendahulu kita yang soleh. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian juga di antara hal-hal yang dengannya seorang dapat istiqomah dalam kehidupannya. Adalah hendaknya dia memperbanyak berzikir mengingat Allah. Karena zikir pada Allah Ta'ala. Orang yang selalu ingat pada Allah. Allah akan mengingatnya. Orang yang selalu bersyukur pada Allah akan memberikan balasan kebaikan baginya. Maka zikrullah salah satu di antara sebab-sebab yang seorang dapat istiqamah dalam kehidupannya. Dan zikrullah, mengingat Allah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ada dua hal. Zikrullah dalam hati yang merupakan pokok daripada zikrullah. Yaitu aslud zikri. Yaitu seorang ketika dia berzikir, ketika ingat pada Allah Ta'ala dalam hatinya. Yang dapat mencegah dia dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Ini merupakan aslud zikri, pokok dari zikir pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, zikir yang juga tidak kalah maknanya dan juga mempunyai fadilah yang besar adalah berzikir pada Allah dengan lisan. Yang senantiasa bersyukur pada Allah, berzikir pada Allah dengan lisan, mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita istiqamah dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir hayat kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Akhirnya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.